Ken Narok mengubah mimpi orang Tumapel. Kalau selama ini orang-orang Tumapel hanya berharap bisa hidup tentram, aman, kemah ripah loh Jinawi, sekarang keinginan itu berubah. Mereka ingin menjadi kawulo dari sebuah kerajaan besar yang disegani, dihormati kawan, dan ditakuti lawan. Derap kaki kuda tunggangan Ken Narok menapaki jalan tepian hutan Gunung Kawi. Mendung di langit tampak menebal hitam pekat sekali. Kabut berhembus pelan menutup pandang. Kadang juga terdengar gemuruh suara guntur yang menggelegar. Ken Narok tak lagi memacu kudanya dengan cepat. Kuda itu hanya berjalan perlahan, sampai kemudian gerimis membasahi permukaan tanah lewat celah pepohonan. Ken Narok mencari tempat yang sekiranya bisa dibuat berteduh jika hujan menjadi deras. Dan ia melihat ada gubuk di dataran tinggi agak jauh dari tempatnya. Kuda itu pun berjalan mendaki lewat rerumputan yang basah. Tak terlalu lama, Ken Narok sudah mendekati gubuk, mengikat kudanya, kemudian berniat berteduh ke dalam. Tiba-tiba langkahnya berhenti seiring hatinya yang terkejut. Dari dalam gubuk, Narok mendengar suara percakapan yang disela suara tawa. Ken Narok mencoba melangkah lebih mendekat. Keinginan untuk mengetahui apa dan siapa yang di dalam gubuk sungguh sangat besar. Ken Narok melangkah hati-hati. Akan tetapi langkah itu kembali terhenti ketika dari dalam gubuk terdengar suara. "Tidak usah sungkan ke sana. Masuklah di gubuk kami. Di luar sebentar lagi hujan lebat akan turun. Masuklah." Sejenak, Ken Narok merasa ragu-ragu. Sama sekali tak terduga kalau dalam gubuk itu ada penghuninya. Bukan hanya seorang, tapi dari suara tawa yang terdengar menunjukkan ada beberapa orang di dalamnya. Kemudian dilihat dari caranya menegur, Ken Narok memastikan salah satu dari mereka pastilah memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Rasa terkejutnya kian besar saat ia melihat bahwa Brahmana Cemani yang pernah bertempur dengannya di hutan perbatasan Kediri Tumapel beberapa waktu lalu juga tampak bersama dengan mereka. Ken Narok berniat mundur, akan tetapi kembali terdengar suara teguran. "Jangan khawatir, Narok. Kami tak akan berbuat apa-apa terhadapmu. Berkumpul saja ke sini bersama para Brahmana yang ada." Ken Narok mengamati secara teliti kepada Brahmana yang berkata itu. Ternyata orang itu memakai tutup wajah dari kulit kayu. Merasa dipandang penuh kecurigaan, akhirnya Brahmana tersebut membuka topengnya. Seketika Ken Narok berkata setengah berteriak, "Bopo, benarkah ini? Apa bukan penglihatanku yang salah?" "Benar, Narok anakku, penglihatanmu tidak salah." "Oh, sembah hormat untuk panjenengan, Bopo." "Aku terima hormatmu, Angger. Semoga Dewata Agung juga selalu melindungimu. Perkenalkan, beliau ini sahabat Bopo. Salam hormat untuk panjenengan semua, Bopo." "Terima kasih, Ken Narok. Senang bisa bertemu anak Angger di sini," jawab para Brahmana serentak. Lalu Brahmana yang pertama menegur tadi kembali berkata, "Apakah engkau akan pergi ke Lulumbang, anakku?" "Benar, Bopo. Dari mana Bopo tahu kalau aku akan pergi ke tempat Empu Gantring?" bertanya Narok penuh keheranan. "Hehehehe, Bopo tahu hari ini semua serba mengejutkan.
Dan tentunya juga mengherankan bagi kamu, anak Ger. Salah satu heranmu adalah kenapa Begawan Cemani bisa berkumpul bersama kami. Padahal Adi Cemani pernah bertempur dengan anak Ger Rarok, yang saat itu dalam pemikiranmu Cemani adalah Brahmana sesat karena membela Kertajaya. Memang tak bisa dipungkiri yang terjadi dalam hati Ken Arok adalah keterkejutan yang luar biasa. Rasa bingung serta heran menjadikan seperti orang bodoh. Diam-diam ia mengaku dalam hati jika permainan siasat dari para Brahmana itu sangatlah tinggi. Benar, Bopo. Ini memang membingungkan. Maafkan anak Bopo yang bodoh ini, kata Ken Arok mengakui. Baiklah Arok, sekarang kujelaskan kepadamu agar engkau tidak merasa bingung. Sebenarnya Adi Begawan Cemani adalah golongan kita yang disisipkan menjadi pengikut Prabu Kertajaya. Karena hanya dengan begitu kita para Brahmana bisa mendapat gambaran yang gamblang maksud dari sikap Gusti Prabu Kertajaya. Kemudian setelah Adi Begawan diberikan tugas memimpin prajurit untuk melakukan pengejaran, bahkan menangkap para Brahmana yang dianggap balelo, kita menjadi paham betul akan keinginan dari Sang Prabu. Ken Arok mendengar penuh perhatian. Dahinya sampai berkerut, alisnya sampai bagai tersambung. Brahmana itu pun melanjutkan tutur katanya. Waktu itu saat Adi Begawan menyerangmu, niat yang ada hanya menguji kanuragan serta tekad Naangger dalam melindungi bumi Tumapel. Karenanya juga pukulan yang mengena pun tidak membuat luka yang berarti. Tapi kenapa beliau oncat saat mengetahui Bopo Resi Bajra Sang Guru datang? Salah Ken Arok. Supaya tidak terjadi salah faham anakku. Sebab waktu itu Kakang Resi Bajra belum mengetahui permainan kita, para Brahmana Kediri. Oh, Ken Arok tercengang mendengar semua cerita itu. Tapi jawaban Brahmana justru membuatnya kian heran. Engkau tak perlu menyembunyikan pikiranmu dari bopomu ini, anakku. Ken Arok terheran dengan ucapan Empuloh Gawe. Maaf Bopo, hanya itu yang terucap dari Ken Arok. Kemudian Empuloh Gawe yang merupakan Bopo angkat Ken Arok menuturkan panjang lebar tentang perubahan yang terjadi di Tumapel kelak. Perubahan itu memang harus terjadi, walau karenanya akan ada bebanten. Juga keinginanmu Mengku Wanidya Ardanariwari atau perempuan Nareswari, itu pun bagian dari perubahan. Semua sudah kinaris sebagai kodrat untuk merubah jagat, Arok. Empuloh Gawe memang tak menyebut nama Ken Dedes, tapi semua Brahmana tahu betul bahwa perempuan Ardanariwari adalah Ken Dedes. Ken Arok memerah wajahnya karena malu. Ternyata Empuloh Gawe benar-benar mengetahui maksud tujuan Ken Arok seluruhnya. Ia pun lalu memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Bopo, jadi apakah Bopo merestui apa yang akan aku lakukan? Sementara ini hubungan Bopo dengan aku Tunggula Metung sangatlah baik. Anakku, sudah Bopo katakan, ini adalah kodrat. Siapapun tak akan mampu menghentikannya. Dan engkau hanya ngelakoni lelakon yang harus dilakoni. Bopo tak bisa mencegah, tapi bukan berarti Bopo merestui anakku. Langkah ini sudah berjalan Bopo, tak mungkin dihentikan, kata Ken Arok. Empuloh Gawe menatap para Brahmana yang ada satu persatu. Kemudian terdengar Begawan Cemani berkata, maaf Kakang Loh Gawe, biarlah Arok melakukan kewajibannya. Salah seorang Brahmana yang lain pun berbicara.
Kita ini hanya pelaku dari sebuah lakon, Kakangmu. Setelah mendengar kata-kata dari para Brahmana yang ada, Empu Lokawe memutuskan, lakukan apa yang harus engkau lakukan, Arok. Jaga sebisa mungkin, jangan terjadi banyak bebanten. Lega rasanya mendengar perkataan Empu Lokawe. Kenarok pun bersimpuh sambil berkata, semoga berkah panjenengan semua Bopo Brahmana melapangkan jalan hidup saya. Mudah-mudahan Yang Maha Agung paring payung karahayon kepadamu, Arok. Setelah berpamitan kepada Empu Lokawe beserta semua Brahmana yang ada, Kenarok berniat meneruskan perjalanan menuju desa Palumbangan, tempat di mana Empu Gandring tinggal. Matahari hampir tenggelam ketika Kenarok memasuki padukuhan Palumbangan. Suasana sudah mulai temaram. Penduduk terlihat sedang beristirahat, duduk di lincah berkumpul bersama keluarga. Udut dan wedang melengkapi pemasukan mereka. Sementara anak-anak atau wayah-wayah kecil berlari-lari bergurau di pelataran. Dan di halaman samping pondok-pondok itu terdapat kandang Rojokoyo. Dari situ pula mengepul asap pembakaran sisa rumput dan kotoran kerbau atau sapi yang telah mengering. Kenarok memacu kudanya perlahan, kemudian berhenti di depan pondok, mengikatkan tali kuda di sebuah patok, lalu melewati Kinapura masuk ke sebuah pelataran. Kulo nuwun Kisanak, katanya dengan ramah. Beberapa orang yang sedari tadi mengamatinya, sebagian terlihat bingung sebab kedatangan tamu orang asing. Oh, monggo Den Mas, silahkan duduk, jawab salah satu dari mereka. Matur nuwun Kisanak, tapi saya tak lama, saya hanya ingin bertanya. Jadi biarlah saya berdiri saja. Oh begitu kiranya. Apa yang jenengan tanyakan kepada kami, Den? Maaf Kisanak, jangan menyebut saya Raden. Saya juga sama seperti panjenengan. Nama saya Temon. Asal saya dari Pungkur. Demikian Kenarok menjawab dengan rendah hati. Orang-orang yang berkumpul itu merasa lega. Ternyata tamu itu bukan punggawa, tapi hanya orang biasa. Baiklah Nak Mas Temon, bab apa yang jenengan tanya? Begini Kisanak, saya memerlukan sebuah kereta kuda yang bisa disewa. Mungkin jenengan tahu di mana dan siapa yang punya. Oh, ada Nak Mas. Jenengan bisa datang ke pondok paling ujung dari jalan ini. Ki Burda punya kereta kuda yang bisa disewa. Seorang anak kecil berlari-lari dari dalam pondok, menghampiri dan berhenti di depan Kenarok. Dari sorot matanya, ia nampak mencemaskan orang tua yang ternyata bapak anak itu. Kenarok faham ketakutan yang ada pada diri anak kecil. Karenanya, ia pun segera mohon diri. Wah, terima kasih Ki, saya minta pamit. Selesai urusannya masalah kereta kuda, Kenarok mendatangi tempat Empu Gandring. Hari mulai gelap. Cahaya obor yang terpasang di setiap depan pondok penduduk tak cukup membuat malam menjadi terang. Empu Gandring menyambut kedatangan Kenarok dengan wajah yang sedikit murung. Anak Mas datang terlalu cepat, tapi tidak apa. Silahkan Nak Mas. Iya Empu, ini sudah hampir 4 bulan dari awal sowan saya ke sini. Bagaimana Bopo Empu? Apa semua pesanan saya sudah rampung? Pertanyaan Kenarok langsung pada inti keperluan, membuat Empu Gandring terlihat gugup. Apalagi diketahui Arok telah pula membawa kereta kuda. Sudah Nak Mas.
Untuk pedang dan tombak sudah selesai. Bisa nak mas bawa sekarang juga. Hanya keris pusaka yang itu kita urus nanti, Empu. Saat ini biarlah pedang dan tombak dibawa terlebih dahulu dengan kereta yang sudah saya bawa. Sesudah berkata begitu, Arok meminta kepada kusir untuk memuat pedang dan tombaknya. Kemudian menyuruhnya berangkat lebih dulu. Keris pusaka nak mas bisa selesai paling cepat 2 candra lagi. Maaf nak mas, Empu Gandring memulai lagi pembicaraannya. Terlalu lama, Empu. Pedang tombak itu tidak ada artinya kalau keris itu belum di tangan saya. Padahal upah yang Empu terima sangat lebih dari cukup, ucap Ken Arok kecewa. Lalu sambungnya lagi, apa yang membuat Empu sulit dengan keris itu? Empu Gandring terdiam beberapa lama, baru kemudian menjawab, maaf nak mas, warangka dari keris itu belum saya kerjakan. Itu artinya sampean menganggap remeh dengan pusaka pesanan saya, Empu. Oh, bukan begitu nak mas. Sama sekali tidak ada niat meremehkan. Hanya perlu diketahui oleh jenengan nak mas, bahwa untuk keris pusaka itu warangkanya juga tidak asal membuat. Sebab warangka itu harus mampu meredam kekuatan yang terdapat dalam kerisnya. Jika tidak, maka kekuatan dahsyat keris tersebut bisa menjadi liar. Ini sangat berbahaya nak mas, sangat berbahaya. Walau wajah Ken Arok terlihat murung, penuh kecewa dan juga kemarahan, tapi sebenarnya di dalam hati ia merasa senang setelah mendengar Empu Gandring menceritakan tentang keris yang dibuatnya. Karena itulah ia merasa ingin segera tahu dengan jelas. Empu, kalau benar keris itu sudah selesai dikerjakan, mengapa Empu tidak menunjukkannya kepada saya, Empu? Iya nak mas, nanti akan saya tunjukkan sebentar. Empu Gandring kemudian beranjak menuju tempat penyimpanan pusaka, diikuti oleh Ken Arok. Pada suatu bilik, Empu Gandring membuka pintunya, lalu masuk ke dalam. Kemudian dari suatu peti, Empu Gandring mengeluarkan sebuah keris. Ken Arok sempat tercengang saat melihatnya. Dari keris itu berkilau sinar kebiruan. Inilah keris jenengan nak mas, tinggal menyempurnakan dan warangkanya saja. Boleh saya pegang, Empu? Suara Arok datar. Silahkan nak mas. Ken Arok pun menerima keris yang diberikan oleh Empu Gandring. Dan seketika ia merasa ada hawa panas yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Ken Arok terkejut bukan main. Hawa itu kian lama kian menyusuri seluruh tubuhnya bersama dengan aliran darah. Ken Arok berusaha keras melawan hawa panas itu dengan tenaga dalam, tapi sia-sia. Tubuhnya bahkan sampai berkeringat. Ia tak mampu mengendalikan kekuatan yang ada di dalam keris. Sepertinya ada kekuatan yang dahsyat dalam keris ini, Empu. Bagaimana saya harus mengendalikannya? Letakkan di tanah dulu nak mas. Nanti saya beritahu cara menguasai kekuatan yang ada dalam keris itu. Ken Arok menuruti kata-kata Empu Gandring. Ditaruhnya keris itu di atas tanah. Lalu ia pun duduk bersila berhadapan dengan Empu Gandring. Itulah sebabnya kenapa saya harus berlama-lama mengerjakan warangka itu nak mas. Ken Arok diam. Nampak ia sedang berpikir. Empu Gandring pun lalu melanjutkan. Harus mencari galih jati putih yang tumbuh di sebelah randu merambat pada pari. Itu mustahil, Empu. Jangan mengada-ada untuk membenarkan alasan sampean. Empu Gandring menghela nafas. Kedua orang itu terdiam, masing-masing berpikir dalam hati.
Kenarok hendak mengambil keris itu lagi, tetapi dicegah oleh Empu Gandring. "Jangan nak mas, sebelum rasa amarah itu hilang dari pikiran dan hati, kekuatan keris itu pasti akan menguasai pribadi nak mas. Saya ingin mengetahui seberapa ampuh keris ini, Empu. Bagaimana caranya?" "Bisa nak mas, mari ikutlah dengan saya." Keduanya kemudian berjalan ke belakang kebun yang banyak ditumbuhi kayu dan pohon pisang. Empu Gandring berhenti, kemudian berkata, "Nak mas, tubuh manusia tak lebih keras dari batang pohon pisang. Maksud empu, tancapkan keris itu dan lihatlah akibatnya." "Kenapa hanya pohon pisang? Kenapa bukan kayu besar itu, Empu?" "Lakukan dulu nak mas," kata Empu Gandring. Dan tanpa semangat, tanpa tenaga yang kuat, Kenarok lalu menusuk pohon pisang yang ada di hadapannya. Tetapi lagi-lagi keanehan terjadi. Keris itu menancap hingga sampai pada pangkalnya, dan pada lubang tusukan keluar asap kebiruan. Tak seberapa lama, batang beserta semua daunnya mengering seketika. Ketika keris dicabut, pohon pisang itu pun roboh tanpa setetes getah yang tumpah di tanah. Kenarok tersenyum dingin. Katanya kepada Empu Gandring, "Bukankah yang aku inginkan keris ini mampu menembus segala aji kekebalan? Kenapa sekedar pohon pisang? Sabit anak gembala juga bisa mematikan." Perkataan Kenarok membuat Empu Gandring tersinggung. Ia merasa terendahkan. "Cobalah pada kekayuan, pilihlah yang paling besar." Kenarok berjalan mendekat pada sebuah pohon besar yang daunnya sangat rindang. Dan ia pun berkata, "Apa keris ini tidak patah bila ditusukkan pohon ini, Empu?" Untuk kedua kalinya, Kenarok berkata dengan nada meremehkan Empu Gandring, "Cobalah, jika patah, taruhannya adalah ragaku." Kenarok pun tersenyum. Dalam kegelapan, senyum itu berubah menjadi menyeringai. "Pakailah tenagamu supaya kerisnya tidak patah." Kenarok hanya tersenyum menanggapi lontaran kata Empu Gandring. Langkah kakinya mendekati pohon yang dimaksud. Namun sebelum melakukan sesuatu, ia menoleh dan berkata kepada Empu Gandring, "Apapun yang akan terjadi nantinya, Empu harus tetap berpegang pada janji awal yang sampean ucapkan. Apakah masih ingat, Empu?" Empu Gandring diam, mencoba mengingat-ingat apa yang diucapkan pada pertemuannya dengan Kenarok beberapa bulan yang lalu. Tapi akhirnya ia menggelengkan kepala. "Iya, saya mengingatnya. Tapi untuk tetap diam jika rencana nak mas gagal dan saya dihadapkan pada pilihan yang sekiranya mengancam jiwa, maka mohon maaf sebelumnya. Saya akan berbicara kepada Agowo ataupun Punggawatu Mapel." Dada Kenarok terasa sesak mendengar jawaban Empu Gandring. Kendati demikian, ia masih mampu menahan diri. "Apakah sampean merasa saya akan gagal, Empu?" tanya Kenarok. Ia ingin tahu kelanjutan pandangan dari Empu Gandring. "Dalam tindakan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalau tidak berhasil, ya gagal. Aku sudah berhitung dengan sangat matang, Empu. Jika ada kegagalan sebelum saat itu tiba, maka sumber kegagalannya adalah sampeyan. Upaya engkau berikan kepadaku tempo itu tidak termasuk menjaga rahasia ini." Kata-kata ini betul-betul membuat darah Kenarok mendidih. Kemarahannya sudah sampai pada ubun-ubun. Hampir saja ia menyerang Empu Gandring. Tetapi ia segera sadar dan mengurungkan niatnya. Lalu ia mengalihkan rasa kesal itu pada pohon yang kokoh
berdiri tepat di depan Empu Gandring. Hanya dengan sekali loncatan, Kenarok menancapkan keris itu. Sesaat tidak terlihat akibatnya. Namun begitu ia mencabut dari batang pohon, hampir semua daun jatuh dalam keadaan kering. Empu Gandring tertawa walau pelan, sedangkan Kenarok terperangah takjub. Ia benar-benar bangga jika memiliki pusaka yang demikian ampuh. Maka Kenarok pun semakin yakin rencana itu pasti berhasil. "Bagaimana nak mas? Apakah engkau suka?" Kenarok tidak menjawab pertanyaan Empu Gandring. Ia masih sangat mengagumi kesaktian yang ada di dalam keris itu. Pusaka Pinilih, kesaktiannya melebihi dari yang diperkirakan. Keris yang mampu menembus semua jenis aji mantra kebal raga. Setelah lama Arok berpikir, akhirnya ia pun berkata, "Sekarang, boleh atau tidak boleh, keris ini akan aku bawa, Empu. Maaf nak mas, sudah saya jelaskan, tinggal nunggu merangkainya saja. Mungkin besok saya akan nelono mencari kayu yang dimaksud. Setelah jadi, datang dan ambillah ke sini." "Tidak, Empu," jawabnya sambil mendekat. Lalu Arok pun berkata lagi, "Aku tidak punya waktu untuk datang lagi ke sini. Sekarang juga keris ini harus aku bawa, Empu." "Tetapi nak mas." "Tidak ada tetapi, Empu. Minggirlah dari hadapanku." Kenarok mulai berkata dengan kasar. Tetapi Empu Gandring tidak bergeming. Ia malah berdiri di depan Kenarok dengan maksud menghalanginya. "Sabarlah, turutilah kata-kataku nak mas. Jangan dibawa sekarang. Keris itu butuh warangka untuk mengunci kekuatan yang ada di dalamnya." Kenarok pun memandang Empu Gandring dengan tatapan yang tajam. Dan kemudian ia pun berkata, "Sampai tidak perlu repot, Empu. Aku sudah menemukan warangka itu." Jawaban Kenarok membuat heran Empu Gandring. Di sekitar rumahnya sama sekali tidak ada kayu-kayu yang demikian. Tetapi Kenarok mengatakan bahwa ia sudah mempunyai bahan untuk membuat warangka. "Apa yang engkau maksud nak mas? Warangkanya sudah berdiri di hadapanku, Empu. Maaf." Belum selesai berkata, Kenarok bergerak menghujam dada Empu Gandring dengan tusukan keris yang dibuatnya sendiri. Empu Gandring yang tidak menduga diserang seperti itu tak mampu berbuat apa-apa. Ia cuma merasa dadanya tiba-tiba terasa sangat panas dan pandangan mata menjadi kabur. Seketika tangan Empu Gandring memegang keris yang masih menancap dan kemudian menariknya pelan. Ia pun terhuyung jatuh, sementara kerisnya terlempar tak jauh dari Kenarok berdiri. "Arok, kelak keris itu juga akan membunuh kamu sampai ke anak cucumu. Maaf, Empu, aku takut rencana ini menguap sebelum aku bergerak. Sekali lagi maaf. Semoga Yang Widi menerimamu di swarga loka," berkata lirih Kenarok sambil memungut keris yang tergeletak di tanah dekat ia berdiri. Setelah menaruhnya ke dalam sebuah peti, Kenarok pergi meninggalkan tempat Empu Gandring. Namun sebelum itu, ia sengaja meletakkan sebuah benda di atas lincah. Ternyata benda tersebut adalah lencana lambang Tumapel. Dengan begitu, Kenarok berharap orang-orang Palumbangan akan mengira jika pembunuhan itu dilakukan oleh Punggawa Tumapel atas perintah Aku Tunggul Ametung. Maka kebencian orang-orang bukan tertuju kepada dirinya, melainkan kepada Aku Tunggul Ametung.
Akhirnya dibantu gelap malam yang disertai gerimis, Kenarok meninggalkan Palumbangan tanpa bersuara. Baru setelah berada di luar desa, ia memacu kudanya dengan cepat menuju desa Karuman, menyusul kereta kuda yang membawa pedang dan tombak. Sesampai di desa Karuman, Arok melihat Panji Guncang membantu menurunkan semua senjata dari atas kereta.